Salam sehat, selamat tahun baru dan salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Biarlah kiranya roh Tuhan menaungi kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai dengan 51. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemberitaan yang mungkin kita sampaikan, ada dua sikap yang mungkin akan kita terima. Yang pertama, sikap yang akan kita terima bahwa orang tersebut akan dengan antusias merespon setiap pemberitaan yang kita sampaikan. Yang kedua, akan ada sebuah sikap menolak, tidak mempercayai apa yang kita sampaikan tersebut. Namun bagaimana sikap kita ketika orang tersebut menolak apa yang kita sampaikan? Ada banyak yang kecewa, ada banyak yang putus asa, bahkan mungkin ada banyak yang marah. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita lihat di dalam nas perikop ini, di mana Yesus dengan sebuah sikap yang begitu luar biasa, ia menghampiri, ia mau menjumpai orang-orang yang tertentu yang akan dia rekrut, yang akan dia jadikan sebagai murid. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Yesus berangkat ke Galilea dan dia berjumpa dengan Filipus. Filipus yang notabene-nya orang terpelajar kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, yang sudah tahu tentang Yesus dari kitab Taurat dan kitab Musa. Dia sudah tahu tentang Yesus dari perjanjian lama. Tapi yang terjadi bukan pengetahuannya, bukan mendorong dia untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Yesus yang datang menjumpainya dan Yesus katakan, "Ikutlah aku." Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pengetahuan yang begitu luar biasa dengan ajakan yang Yesus sampaikan menjadi berkolaborasi, saling melengkapi, sehingga Filipus akhirnya mau mengikuti Yesus. Ajakan Yesus bukan dia tolak. Ajakan Yesus dia respon, dia mengikuti Yesus, dan setelah dia mengikuti Yesus, dia juga bersaksi kepada orang lain tentang Yesus. Kepada seorang Nathanael, yang pastinya saudara daripada Filipus itu sendiri. Dia berkata, dia mempersaksikan bahwa Yesus yang dari Nazaret telah bertemu dengan dia. Bahwa Yesus yang disaksikan oleh perjanjian lama, kitab Taurat dan Musa, telah berjumpa dengan dia. Dan bahwa Yesus itu telah dia ikuti. Tapi apa yang terjadi? Respon daripada seorang Nathanael. Respon daripada Nathanael, dia berkata, mungkinkah ada sesuatu yang baik daripada Nazaret? Dia pesimis dengan semua itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dia tidak patah semangat. Dia tidak langsung loyo. Dia tidak langsung menyerah. Tapi dia berusaha mempersaksikan apa yang dikatakan oleh Filipus, bahwa Yesus itu adalah yang benar. Maka mari berjumpalah dengan dia. Dan akhirnya Nathanael yang awalnya menolak disapa kembali oleh Yesus, berjumpa kembali dengan Yesus, dan akhirnya perjumpaan itu mengubah kehidupan daripada seorang Nathanael. Yesus mengubah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat menarik. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar. Kata Yesus juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Akhirnya Yesus meyakinkan siapa dirinya, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak bagaimana perjumpaan dengan Yesus memberikan hal yang luar biasa bagi kita. Yang pertama ini harus kita pahami. Ketika kita bertemu dengan Yesus, maka akan terjadi sebuah kesaksian. Apa yang kita saksikan, kita akan mengatakan seperti seorang Nathanael, Yesus anak Allah dan Raja. Kita akan mempersaksikan satu-satunya Allah Raja yang menguasai kehidupan kita, yang memerintah kehidupan kita adalah Yesus. Tidak ada lagi Allah yang lain, tidak ada lagi Raja yang lain, tidak ada lagi penguasa yang lain yang harus kita patuhin dan kita tunduk kepadanya. Tapi satu-satunya yang harus kita tunduk kepadanya hanyalah kepada Yesus. Ketundukan itu akan terjadi ketika kita mau bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, ada banyak alasan, ada banyak hal yang membuat kita sulit bertemu dengan Yesus. Bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun sering sekali kita tidak bertemu dengan Yesus. Kenapa kita bisa tidak bertemu dengan Yesus di gereja? Oleh karena mata iman kita tertutup. Mungkin saja kita akan mempergunakan logika yang menyesatkan. Seperti seorang Nathanael tersebut. Kita akan katakan, bagaimana mungkin Yesus yang notabene-nya adalah mati bisa menyelamatkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita akan mengesampingkan segala sesuatu yang tidak baik. Kalau selama ini yang menjadi penghalang kita bertemu dengan Yesus, yaitu pikiran kita,
Mari kendalikan pikiran untuk bertemu dengan Yesus. Kalau selama ini mungkin yang menyesatkan kita harta kita, maka mari pakai hartamu untuk bertemu dengan Yesus. Apapun yang menjadi penghalang kita bertemu dengan Yesus, inilah saatnya kita kesampingkan semuanya itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus meniru sikap daripada seorang Natanael ini juga. Pertemuannya dengan Yesus mendorong dia memberikan sebuah kesaksian yang benar. Dia katakan, kata Natanael kepadanya bagaimana di dalam ayat yang ke-49, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Maka ketika kita bertemu dengan Yesus, ada sebuah perubahan yang begitu baik bagi kita. Ada kesaksian dan tentu ada sebuah sikap perubahan, yaitu aktif melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Yesus menjadikan kita tidak lagi seorang murid yang pasif, tidak lagi seorang murid yang berdiam diri, tetapi menjadi seorang murid yang aktif dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dilakukan oleh Filipus. Itu yang dilakukan oleh Natanael. Dan itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini juga mau menyampaikan kepada kita, memberitakan kabar baik sekali menghadapi tantangan dan rintangan. Tapi jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita patah semangat. Jangan pernah kita langsung menyerah. Seperti seorang Filipus, dia tidak langsung menyerah, tapi dia tetap mempersaksikan Yesus, mengajak Natanael untuk bertemu. Maka kita juga tentu harus demikian. Kita harus tetap berusaha meyakinkan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita. Seorang Deb Thomas, dia meninggal tahun 2002. Ia mewariskan ribuan restoran Wendy's, yaitu restoran burger tentunya. Tetapi yang menjadi luar biasa, dia mempunyai pengalaman pelayanan dan kerja keras yang dihargai karena nilai-nilai yang membumi. Di antara nasihat-nasihat bijaknya ia jalani semasa hidupnya, ia menjadi orang yang murah senyum, ia menjadi seorang Kristen yang mengisi hidupnya dengan benar. Bahkan Thomas pernah berkata, orang Kristen yang mau menyingsingkan lengan bajunya adalah orang yang melihat kekristenan sebagai iman dan perbuatan. Mereka meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa, mempelajari kitab suci dan hikmat, aktif di gereja, dan melayani sesamanya untuk mewartakan kabar baik. Pernyataan itu lebih diingat daripada burgernya. Artinya Bapak Ibu, dari cerita seorang Thomas, dia tidak dikenal hanya sebatas oleh karena kesuksesannya, oleh karena kekayaannya. Tapi dia lebih dikenal oleh karena imannya yang berbuat. Dia menyadari bahwa iman Kristen itu adalah iman yang berbuat. Iman yang terjadi, yang terlaksana. Nah, lalu kita akan merenungkan dari cerita tersebut. Bagaimana orang mengenal kita? Apakah orang mengenal kita oleh karena kecongkakan kita? Atau orang mengenal kita oleh karena iman kita? Tapi lewat firman ini, lewat ilustrasi tersebut kita mau diingatkan. Biarkan orang mengenalmu oleh karena perbuatan baikmu. Biarkan orang mengenalmu oleh karena imanmu. Biarkan orang mengenalmu oleh karena kerendahan hatimu. Bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan keganasanmu atau bukan keburukanmu. Tapi karena iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk sabda Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya sabda Tuhan ini mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap menjadi murid-murid Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, salam sehat,
Tuhan senantiasa memberkati kita.